Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Pada video kali ini kita belajar mengenai statistika, khususnya mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Nah, yang akan kita pelajari di ukuran pemusatan itu, sekarang yang pertama adalah nilai rata-rata atau min. Pertama-tama, kita akan mempelajari mengenai membuat tabel frekuensi data tunggal dulu nih, sebelum kita mempelajari tentang namanya nilai rata-rata. Lihat, cara penyajian datanya itu seperti ini. Jika kita mempunyai data semacam ini data hasil ulangan matematika dari 30 siswa. Nah, kita akan mengelompokkan terlebih dahulu nih. Di sini ada 5, 6, 7, 8, dan 9. Kita ambil di sini nilai terkecilnya 5, dan nilai yang tertingginya itu, yang terbesar adalah 9. Kemudian, untuk menghitung turus yang ada di sini, kita hitung satu-satu. Untuk menghitungnya itu paling gampang begini. Setiap kali kalian menemukan angka yang dimaksud, dicoret aja pakai pensil. Satu, misalnya nih, satu kolom ya. 1, 2, 3, lalu ada lagi 4, 5, 6, 7, 8. Udah ya. Jadi di sini ada 8. Yang 6 sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10. Kemudian 7. 7 di kolom ini nggak ada. 7 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 8 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sisanya 9 nih. Yang nggak kecoret nih. 1, 2, ada 2. Gitu ya. Ini semua yang ada di sini sudah kecoret, berarti semuanya sudah terhitung di sini. Jumlahnya ada 30. Nah, untuk mencocokkan jawaban kalian benar, data kalian benar dalam memasukkan ke dalam tabel itu begini. Ini total semuanya itu kan ada 30 nih. Kalau jumlah frekuensi yang ada di sini kalian jumlahkan itu juga harus sama dengan 30, begitu. Sekarang kita akan belajar tentang nilai rata-rata nih. Min atau nilai rata-rata, rumusnya X rata-rata itu sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai tambah Xn per N. Atau bisa kita singkat X bar, X rata-rata ini sama dengan sigma Xi per N. Nah, kalau rumus ini dipakai jika masing-masing data itu mempunyai frekuensi. Jadi, frekuensi itu ini. Ini frekuensi. Nilai ulangannya 5 itu ada 8. Nah, ini namanya frekuensi. Maka kita menggunakan rumus rata-rata sama dengan X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 dan seterusnya sampai Xn kali Fn per di sini jumlah dari frekuensinya. Atau biasanya kita singkat menjadi begini. Nilai rata-rata sama dengan sigma Xi kali Fi per sigma Fi. Di mana keterangannya begini. Untuk sigma Xi ini, itu adalah jumlah nilai datanya per banyak data, itu N. Nah, yang di sini jumlah nilai dikali frekuensi, ini nilai, dikali frekuensi per jumlah frekuensi keseluruhannya. Untuk lebih gampangnya langsung praktek soal aja. Perhatikan ya, di sini contohnya, tentukan min atau nilai rata-rata dari data ini. Datanya itu lebih baik kita urutkan terlebih dahulu untuk memudahkan kita pada saat kita menghitung median. Untuk mencari nilai rata-ratanya begini. Ini karena datanya masih sedikit, kita urutkan aja. Kita menggunakan rumus yang pertama. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8 itu dijumlahkan semuanya, kemudian dibagi 10. Kenapa 10? Karena di sini ada 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Lalu yang atas setelah dijumlahkan itu hasilnya 54, dibagi 10.
Maka kita dapatkan nilai rata-ratanya adalah 5,4. Nomor 2. Nah, ini ada frekuensinya nih. Jadi cara menghitungnya begini. Yang pertama kita cari adalah jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya itu kita cari. Ini paling gampang kan? Kemudian kita masukkan ke rumus. 3 kali 2 ditambah 4 kali 6 ditambah 5 kali 4 dan seterusnya sampai 10 kali 3. Dibaginya 40. Ini jumlah frekuensinya. Sama dengan, ini jumlahin ya, 6 ditambah 24 ditambah 20 ditambah 48 dan seterusnya sampai ditambah 30 per 40. Jadi kita dapatkan 264 per 40 atau sama dengan 6,6. Nah, kita bisa menggunakan cara lain nih. Cara lainnya begini. Lebih gampang kalau menurut saya sih. Kita siapkan satu kotak lagi di sini. Kotaknya itu adalah kotak XI kali FI. Maka di sini langsung kita kalikan nih. Ini 6, 24, 20, 48, 35, 56, 45, dan 30. Kita jumlahkan langsung. Di sini jumlahnya 264. Maka kita dapatkan minnya sama dengan 264 dibagi 40. Sama dengan 6,6. Lebih gampang kan? Lebih singkat ya. Contoh berikutnya. Kita menggunakan cara yang singkat aja ya, yang ini ya. Di sini ada nilai, ada frekuensi. Kita buat satu tabel lagi. Di sini 8, 35, 30, 28, dan 16. Di sini jumlah frekuensinya adalah 20 dan jumlah XI kali FI-nya sama dengan 117. Nah, jadi dari sini kita masukkan ke rumus min. Min sama dengan 117 dibagi 20 sama dengan 5,85. Gitu. Sekarang perhatikan. Di sini pertanyaannya itu kan siswa yang mendapat nilai lebih dari nilai rata-rata. Nah, nilai rata-ratanya itu kan 5,85. Kira-kira di sini nih, mendekati 6. 5,85 itu mendekati ke 6. Yang ditanyakan adalah siswa yang mendapat lebih dari nilai rata-rata. Berarti di sini kan. Nih, jumlah siswa yang mendapat lebih itu berarti ada di 5, 4, dan 2. Jadi jumlahnya adalah 5 tambah 4 tambah 2. Totalnya ada 11 anak. Sekarang perhatikan contoh berikutnya. Min dari, di sini ada data. Ada datanya, kemudian nilai rata-ratanya 12. Tetapi di sini ada satu nilai yang tidak diketahui. Caranya gimana? Caranya sama aja, kita masukkan ke dalam rumus. Di sini minnya 12, lalu di sini kita jumlahkan dari 7 sampai dengan 16 ini per 10. Ada 10 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu di sini kita kali silang. Jadi 120 sama dengan ini kita tambahkan hasilnya 109 plus X. Maka X-nya bisa dicari dong di sini. Jadinya 120 dikurang 109 sama dengan 11. Jadi X-nya di sini adalah 11. Berikutnya. Sebenarnya ini tipenya sama seperti nomor 4 tadi. Nomor 4 tadi kan dicari X-nya. Yang ini juga sama sih, dicari Y-nya, hanya bentuknya tabel frekuensi. Caranya sama seperti yang di atas tadi. Kita bikin satu tabel lagi, kita kali-kalikan, ini 140, 150, ini 80 kali Y itu 80Y. Lalu di sini juga ada 90 kali 2Y itu 180Y. Ini juga dikalikan seperti biasa. Lalu kita jumlahkan nih. Yang atas itu jumlahnya 12 plus 3Y. Ini 12 ya, 4 ini 12 ya. 2 tambah 2, 4. 4 di sininya 9 tambah 3. 12 plus 3Y. Sedangkan yang bawah itu sama dengan 1000 ditambah 260Y. Nah, masukkan ke dalam rumus nih. Rumusnya itu nilai rata-rata sama dengan yang di bagian ini. Jumlahnya XI kali FI. Diper dengan jumlah dari F-nya. Maka, di sini kita masukkan nilai rata-ratanya 85 sama dengan ini 1000 plus 260Y per 12 plus 3Y. Lalu kita kali silang. Jadinya 85 dikali 12 plus 3Y sama dengan 1000 plus 260Y. Nah, kemudian dikali pelangi seperti biasa. Ini dikalikan sama dengan 1020. Di sini dikalikan sama dengan 255Y. Sama dengan 1000 plus 260Y. Lalu pindah ruas nih. Di sini kita pindahkan
255Y min 260Y itu minus ya. Minus 5Y sama dengan di sini juga minus min 20Y. Ada minus, kita hilangkan. Kemudian di sini Y-nya sama dengan 4. Dapat dari mana? Dari 20 dibagi 5 gitu. Nah, sekarang soal semacam ini sering keluar nih. Dari 8 orang pemain voli, tinggi rata-ratanya 176 cm. Setelah keluar 2 orang, tinggi rata-ratanya menjadi 175 cm. Perhatikan, cara membuatnya begini. Cara gampangnya gini. Di sini 8 dikali 176, itu sama dengan 1408. Lalu yang di sini setelah keluar 2 orang, berarti 6 dong. 6 dikali berapa? 175. Sama dengan 1050. Ini sebenarnya rumus dari rata-rata juga sih, karena ini nilai rata-rata, di sini adalah N-nya, maka kita mencari sigma XI. Sigma XI-nya itu 8 dikali rata-ratanya ini. Lalu, kita lihat nih, selisih di antara keduanya itu kan 358 kan. 358 itu miliknya 2 orang yang keluar. Maka, satu orangnya berarti berapa tingginya? 179 cm gitu. Masih sama soalnya nih, masih jenisnya sama. 18 siswa ulangan bahasa Inggris, nilai rata-ratanya 65. Berarti 18 dikali 65 ya, sama dengan 1170. Setelah 2 orang ikut, kalau 2 orang ikut itu berarti di sini berapa? 20 ya. 20 dikali 64, ini nilai rata-ratanya. Jadi kita dapatkan 1280. Lalu kita cari selisihnya nih. Selisihnya itu kan 110 kan. 110 itu miliknya 2 orang yang ikut. Artinya dia harus dibagi 2. 110 dibagi 2 sama dengan 55. Jadi nilai rata-rata 2 anak yang ikut ulangan itu adalah 55 gitu. Soal berikutnya. Nilai rata-rata 9 bilangan adalah 15, sedangkan nilai rata-rata 11 bilangan yang lain adalah 10. Ini jenisnya berbeda dengan nomor 5 dan 6 tadi. Kalau tadi itu kan masih dalam satu kawanan gitu ya. Kalau yang ini nilai rata-rata 11 bilangan yang lain gitu, udah beda lagi. Jadi kita masukkan ke rumus rata-ratanya, 9 dikali 15 ditambah 11 dikali 10 per 20, total keseluruhannya. Sama dengan 135 ditambah 110 per 20. Jadi kita dapatkan 245 per 20 atau nilai rata-ratanya adalah 12,25 begitu. Nah, selamat belajar ya. Salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat, Tara Kanita. Yes.